Kunci 33 to verb structure. Know when to use the past with the present. Ketahui kapan menggunakan bentuk past dengan bentuk present. Kunci 33 untuk kapan kita menggunakan bentuk past dan dengan bentuk present. Jadi mengkombinasikan dua tenses. Nah, mudahnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini menemui kalimat yang memiliki dua kata kerja tadi dengan pola waktu yang berbeda atau tensesnya tadi. Nah, di sini sebuah waktu lampau dan sebuah bentuk sekarang bisa bergabung ya, bisa ada di dalam satu kalimat penuh. Nah, yang di dalamnya ada dua kalimat. Nah, itu ya mudahnya. Dan kalimat tersebut merupakan kesalahan. Kebanyakan salah, tapi bisa nggak benar? Ada kemungkinan benarnya. Nah, contoh kalau seperti ini pasti salah teman-teman. He took the money when he wants it. Nah, contoh ini salah. Kenapa? Karena setelah conjunction when ke belakang, ini kan masuknya ke adverbial clause. Kalau adverbial clause itu dilarang menggunakan terutama adverbial clause of time ya teman-teman, dilarang menggunakan dua waktu yang berbeda kecuali present dan future. Nah, kalau present dan future itu anggapannya sama Mas Yan, tapi kalau past ya harus dengan past. Maka harusnya kalimatnya di sini he took the money when he wanted it. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa dia mengambil uang itu past. Nah, kalau yang anggapannya untuk kalimat yang salah ini ya pas ketika dia mengambilnya sekarang kan aneh ya, maka kalimat ini tidak logis karena tidak mungkin mengerjakan sesuatu di lampau sebagai hasil dari sesuatu yang diinginkan di waktu sekarang. Nah, inginnya sekarang tapi yang dilakukan dulu kan aneh gitu ya. Nah, jadi kalimat ini dapat diperbaiki dengan beberapa cara tadi, tergantung pada maksud dan makna yang diharapkan. Misalnya sebagai berikut. Nah, ya saya contohkan tadi, he took the money when he wanted it. Nah, ini malah benar karena pas dengan past took dan wanted sama-sama simple past. Atau sama-sama present, he takes the money when he wants it. Nah, itu malah benar juga ya. Intinya sama-sama present atau sama-sama past ketika menggunakan adverbial clause of time. Nah, contoh pertama di sini artinya bahwa dia mengambil uang itu lampau cerita ya. Keinginannya juga cerita. Ya, dia cerita pas ingin dan mengambilnya itu dulu. Tuh ya. Pengertian ini masuk akal dan kalimat ini benar. Dan juga contoh kedua artinya dia mengambilnya itu sekarang dan inginnya sekarang. Nah, ini masuk akal juga. Dan contoh ini juga benar. Nah, sekalipun demikian, dalam bahasa Inggris dimungkinkan ada dua kata kerja dalam pola bentuk tenses yang berbeda. Nah, seperti judulnya ya tadi, kita menggunakan bentuk past dengan bentuk present. Nah, itu ya. Waktu lampau kita pasangkan dengan waktu sekarang. Nah, contoh, I know that he took the money yesterday. Nah, saya tahu. Nah, tahunya itu sekarang. Wah, saya baru tahu nih bahwa dia ngambil uangku kemarin. Nah, katanya gitu. Kemarin itu diambil uangnya, tapi baru tahunya sekarang. Kalimat seperti ini boleh. Karena apa? Di sini tidak ada kalimat di belakang itu bukan adverbial clause of time, melainkan jadi non clause. Kalau non clause masih boleh lintas tenses ya. Maksud dari kalimat ini masuk akal. I know bentuk present, that he took money yesterday bentuk past. Dari contoh ini teman-teman dapat melihat bahwa ada kemungkinan sebuah kalimat bahasa Inggris memiliki kedua bentuk waktu yang berbeda, yaitu bentuk past dan bentuk present. Nah, rata-rata itu untuk di non clause dan adjective clause. Kalau adverbial clause of time, nah itu hati-hati, waktunya sama ya. Tuh. Nah, untuk itu teman-teman, ketika teman-teman
mengetahui ada dua bentuk tenses yang berbeda, past dan present, terutama ya yang kebanyakan muncul dalam kalimat soal TOEFL. Periksalah dengan hati-hati untuk mengetahui atau memastikan apakah kalimat tersebut masuk akal menurut bahasa Inggris. Tapi kalau kita nggak tahu vocabnya bagaimana, ya tadi ya, ketahui dia bentuk klausa apa. Kalau non clause biasanya nggak bisa dibalik nih, adjective clause dibalik dengan non di depannya. Kalau adverbial clause kita taruh depan, kita taruh belakang bisa. Nah, gitu ya dengan conjunction-nya. Jadi, nah di sini rumus kunci yang ke-33, perhatikan poin-poin berikut ini untuk menyelesaikan masalah penggunaan pola waktu past dengan pola waktu sekarang dalam bahasa Inggris. Yang pertama, jika teman-teman melihat dalam sebuah kalimat ada bentuk lampau dan bentuk sekarang, present ya, dilihat dari kata kerjanya bisa, dilihat dari waktunya bisa. Nah, kebanyakan sih dilihat dari kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa ya, kita nggak ada bentuk waktu kata kerja sekarang dan lampau itu nggak ada. Nah, di sini kalau bahasa Inggris mudahnya itu dilihat dari kata kerja sekarang dan lampau. Kalau sekarang identik dengan verb 1 verb SIS, is MR, was were, kalau is MR, has have. Nah, itu. Kalau pas ada was were, verb 2, terus ada had. Nah, yang paling sering itu. Nah, kalimat ini kemungkinan salah, tapi ada catatan yang kedua. Walaupun demikian, ada kemungkinan kalimat ini benar memiliki kedua bentuk tense, past dan present secara bersamaan. Jika melihat bentuk past dan bentuk present secara bersamaan, periksalah maknanya untuk menentukan apakah ada atau tidaknya kemungkinan kalimat tersebut masih logis atau benar. Nah, ini untuk pilihan terakhir sih ya teman-teman, kita memanai. Kalau mudahnya ya teman-teman tadi triknya, oh itu non clause, adjective clause nggak masalah kalau lintas tenses. Tapi kalau adverbial clause of time biasanya ada conjunction-nya, dilihatnya ya, when, while, terus ada after, before, by the time. Nah, itu pastikan tensesnya pas dua-duanya, present dua-duanya. Tapi kalau lainnya, kalau non clause, adjective clause biasanya bisa berbeda. Oke, nanti teman-teman pelajari juga klausa-klausa yang ada. Kita masuk ke latihan kunci ke-33 structure. Number 1, when a bee colony becomes overcrowded, some of the bees accompanied by the old queen left the hive to establish a new colony. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata kerja present tense becomes, ya, becomes, dan past tense left. Nah, namun kesimpulannya maknanya tidak logis. Jawaban yang tepat yang harus kita koreksi adalah poin C, karena harusnya live bukan left. Nah, itu kalau kita lihat dari maknanya. Kalau nggak tahu maknanya bagaimana? Ya, dilihat dari kata kerja yang ada saja. Dari awalnya ada when conjunction-nya, be colony subjeknya, verbnya kan becomes, yang nggak digarisbawahi itu becomes, berarti dia present. Jadi harusnya kalau ada when pasangannya juga harus sama. Kalau present ya pasangannya present. Nah, berhubung yang nggak digarisbawahi, yang nggak ditanyakan itu present, berarti yang ditanyakan harus jadi present. Nah, ternyata ada dua verb 2 semua, kayak verb 2 semua nih. Alpha, overcrowded itu kan bisa bentuk verb 2. Bravo, verb 2 juga bisa. Charlie bisa verb 2 juga. Nah, yang delta itu to establish, bisa pilihan terakhir ya, to verb 1. Oh, ternyata bisa di akhir. Nah, sekarang kita masalahkan yang alpha, bravo, charlie. Alpha to
adjektif jatuhnya teman-teman, karena jatuhnya setelah becomes terus ada verb. Nah kalau seperti itu nggak bisa verb 1 ketemu verb 2, nggak bisa. Yang bisa verb 1 verb SIS ketemu verb 3. Jadi overcrowded itu jatuhnya verb 3. Becomes ketemu verb 3, dia jadinya adjektif. Jadi nggak masalah ya, alpha itu benar. Bravo itu verb 3 juga, dia masuk ke apositif. Kenapa? Bisa lihat dari mana? Di situ ada PP. Nah, adjektif terus PP. Terus kalau kita lihat subjeknya, oh ternyata di depan accompanied ada koma. Oh, berarti tadi apit koma, dia adalah apositif. Nah, apositif hanya keterangan tambahan. Di kalimat pertama sudah lengkap, when bla bla sampai overcrowded. Kalimat kedua yaitu subjeknya some of the bees, terus verbnya left. Accompanied itu bla 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 sampai queen, itu hanya sebagai apositif, keterangan tambahan. Jadi cari verb intinya. Verb intinya nggak setara dengan becomes, ya harus kita ganti dengan yang setara. Jadi live. Kenapa live? Karena some of bees jamak, nggak usah lives ya, kalau tunggal baru jamak. Verb 1 verb SIS itu masih setara. Perbedaannya kalau di present kan ada pilihan verb 1 verb SIS, kalau past hanya verb 2. Okay, next, number 2, the camel is able to convert fat in its hump into water, and as a result it was able to survive 2 weeks without drinking. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata kerja present tense is dan past tense was. Nah, namun kesimpulannya maknanya tidak logis, jadi harus kita koreksi. Is-nya kan nggak ditanyakan, berarti yang ditanyakan ditanyakan harus disetarakan ya. Nah, jadi Charlie itu bukan was, melainkan ganti is. Nah, teman-teman, selain adverbial clause bisa juga parallel structure seperti ini ya. Dengan and, on, itu biasanya harus setara. Nah, camel itu bisa sekarang. Nah, dia juga bisa survive sekarang. Nah, jadi Charlie disamakan saja. Jadi it is able to. Awa itu enggak masalah ya, able itu memang be able to, able-nya enggak ada permasalahan. Bravo itu kepemilikan yang mengarah ke subjeknya camel ya. Delta weeks kan ada tuh lebih dari satu, maka harus dijamakkan bendanya. Jadi alpha, bravo, dan delta tidak salah. Yang kita koreksi verbnya harus setara. Number 3, Grandma Moses did not take up painting until the age of 76, when her hands are so crippled that she was unable to continue with her embroidery. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata kerja past tense did not take up. Kalau ada did not, did plus not, nah itu menandakan past ya teman-teman. Did itu menandakan past, verb 2 dia. Kalau does menandakan present. Nah, was itu menandakan past juga. Dan kata kerja present tense are. Nah, are-nya di sini yang harus kita koreksi. Karena kesimpulan maknanya tidak logis, bisa ditandai dari adanya when itu pasti harus setara teman-teman. Jadi jawaban yang harus kita benahi, poin bravo harusnya were bukan are, lampau ya, jadi lampau.
when. Nah ini nggak usah saya benahi ya, alpha itu sudah benar. Did not plus verb 1, nah tidak benar ya, pick up itu verb 1. So correct. Nah so nya itu adverb, jadi adjektif boleh. Dan ada delta her embroidery itu non phrase yang sebagai object of preposition with, sudah benar. Jadi yang salah bravo, harus kita ganti tensisnya jadi pas juga, harus jadi were. Number 4, physical education are a very important subject in the USA. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini menyatakan fakta atau kebenaran umum sehingga kalimat harus dalam bentuk present. Nah, memang dilihat dari sekilas are itu menunjukkan present, tapi mengacu pada subjek physical education yang berbentuk tunggal, maka verb yang digunakan harus tunggal juga, harus disesuaikan. Maka jawaban yang tepat adalah alpha, karena seharusnya is bukan are. Nah di sini hanya satu kalimat teman-teman. Nah, saya ulangi kembali, ini sebenarnya kayak review skill-skill sebelumnya. Jadi hati-hati ketika dua kalimat tadi ya, present past tensisnya harus setara, atau nanti bisa jadi nggak setara, boleh, tapi teman-teman harus perhatikan skill-skill yang lainnya juga. Nah seperti contoh yang ini kan, kita kembali lagi ke subject verb agreement. Jadi karena subjeknya physical education tunggal, maka verbnya ya harus sesuai dengan subjek tunggal, yaitu is. Nah bravo itu nggak salah, adjektif, very important, yang menjelaskan subjek ya, subjek, kata subjek di situ. In PP sampai akhir PP. Nah D-nya nggak masalah. Kalau teman-teman ganti dengan USA malah salah ya, negara itu nggak masalah. D-nya dihilangkan. D-nya dihilangkan, pilihan terakhir, cari yang salah dulu, yang lainnya. Number 5, some reasons for homeschooling is religious views, special needs, or problems in traditional schools. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini menyatakan sebuah fakta sehingga kata kerja yang digunakan adalah present tense. Ya, karena subjek some reasons for homeschooling adalah bentuk jamak, maka verb yang digunakan harus jamak. Nah, di sini sama halnya soal keempat tadi mengenai subjek verb agreement. Maka jawaban yang tepat adalah bravo, karena seharusnya are bukan is. Nah, di sini jangan dilihat ke homeschoolingnya memang tunggal, tapi dilihat sebelum for, yaitu si reasonsnya. Jadi some reason alpha itu benar, some itu diikuti bentuk jamak ya, reasons jamak. For homeschooling, nah itu PP, tidak mempengaruhi kata kerjanya, yang mempengaruhi ya benda intinya yaitu reasons. Jadi bravo yang salah harusnya are. Views Charlie itu noun, nggak masalah ya, sama religious views non phrase, special needs non phrase juga, nggak ada permasalahan dengan mereka. Yang salah bravo, tidak sesuai dengan reasonsnya. Thanks for watching.